Sebelumnya, kita sudah memaparkan 4 layer hidup yang dijalankan Tirto Adisuryo. Jadi ada 7 layer ya. Apalagi 3 jalan hidup terpenting Tirto Adisuryo. Nah, saya Muhyiddin M. Dahlan, jas merah. Inilah si raja konten dari Blora, Tirto Adisuryo. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Sudah 4 jalan tadi ya, kita bahas di bagian sebelumnya. Nah, inilah jalan kelima Tirto. Jalan jurnalistik. Dokter yang menulis menjadi jalan tol bagi Tirto. Dokter yang menulis ya. Jalan dokter adalah jalan pelayanan yang memiliki privilege untuk merasakan langsung sesaknya dada kaum terperintah. Bagi Tirto itu saja tidak cukup. Suaranya mestilah punya gaung yang luas hingga ke daratan Eropa. Untuk menunjukkan keseriusan di bidang ini, dan apa boleh buat, Tirto sekali lagi memutuskan drop out dari Stovia. Mula-mula Tirto ini menjadi jurnalis pemberita Betawi. Saya kasih bayangan kepada Anda ya. Pemberita Betawi itu seperti Kompas sekarang. Dan dia jadi redaktur Pimpret umur 21 atau 23 tahun ya. Tahun 1902. Di koran orang Belanda inilah ya, Tirto ya tadi saya bilang meraih jabatan sebagai redaktur kepala. Tetapi bukan karir seperti itu yang ia inginkan. Dan juga bukan koran seperti itu yang diimpikan oleh Tirto. Tirto itu kepengen ada koran yang dipimpin seorang pribumi dan biaya cetaknya juga diongkosi oleh pengusaha-pengusaha lokal. Sunda Berita yang terbit di tahun 1903 menjadi percobaan pertama Tirto. Dan disusul yang lain-lain seperti Medan Priai, Sulu Keadilan, maupun Putri Hindia. Nama-nama koran lain yang turut diurus oleh Tirto ya, kalau ini saya belum pernah lihat fisiknya gitu ya. Tapi ada dalam pembahasan tokoh-tokoh kayak Sang Pemula itu ada. Misalnya ada Sri Pasundan. Di situ Tirto menjadi editor. Ada Pancaran Warta. Dialah pemimpin redaksi. Ada Militair Jawa. Ini kayak majalah militer gitu loh. Majalah hobi kayak apa ya. Sekarang itu yang terbitkan oleh Kompas itu. Militair Jawa. Bayangkan jadi editor. Ada Sarotomo. Dia redaktur kepala. The Malaysia Press. Redaktur. Ada dia pewarta Statspur. Statspur ini kayak majalah KA sekarang lah. Dan dia editor dan sekaligus jadi redaktur. Ada Suara BOW. Saya lupa ini majalah apa ini. Bahkan saya nggak pernah lihat fisiknya gitu. Dan dia juga bikin majalah Suara Pegadaian. Jadi editor. Nah itulah saya sebut kenapa Tirto ini sebagai raja konten di 10 tahun pertama loh itu ya, abad 20 itu. Bagi Tirto jalan jurnalistik itu apa ya? Jalan apa ya? Jalan mewartakan juga sekaligus dia bisa menyuluh. Dan pada akhirnya medan penyadaran politik. Dan sejak awal dia terjun secara profesional di bidang jurnalistik, Tirto ini sudah punya kesadaran bahwa satu,
Ada 2 golongan manusia di Hindia Belanda itu. Satu, cuma 2 golongan, gak boleh ada 3 atau 4 dari itu. Cuma 2 doang. Gak ada yang disebut dengan Eropa, Cina dan Arab dan pribumi. Itu cara berpikir kolonial. Untuk menghancurkan cara berpikir ini, dia cuma memastikan ada 2 golongan manusia di Hindia Belanda. Satu, golongan yang memerintah. Dan kedua adalah golongan terperintah. Nah, golongan yang kedua inilah hidupnya tidak lepas dari penindasan dan penghisapan dari golongan pertama. Dan ketiga, kesadaran bahwa pers adalah alat untuk melawan. Melawan siapa? Melawan yang memerintah. Dan juga langkah awal untuk itu adalah dia harus punya penerbitan sendiri. Koran yang dibangun Tirto menunjukkan semacam eklektisme dalam memandang kehidupan. Dan sekaligus ini jalan menjadi gelanggang Tirto untuk menyalurkan potensi dirinya sebagai Sebagai raja konten. Dia menulis kronik, menulis laporan daerah, menulis berita investigasi, menulis kabar teknologi fotografi. Coba ya, masih ingat ada sekarang itu fotografi lubang jarum itu? Tirto 1903 itu pernah menulis tentang teknologi lubang jarum dan detail sekali tulisannya. Sekali lagi ada di buku ini. Bisa Anda pesan di buku Aki. Ada di sana. Dia juga menulis tentang sulam menyulam. Ini tempatnya majalah Kartini, Sarina dan segala macam itu ada di sini semua. Sulam menyulam. Dia juga menulis tips merawat kesehatan keluarga secara mandiri. Ada di bukunya Insis. Bagaimana perempuan apa gitu ya. Ada di buku Insis itu. Itu Tirto tahun 19 segitu udah nulis gitu. Dia juga menulis tentang bagaimana kita mengenal bakteri. Nah, keluar dokternya di sini. Ada juga tips berdandan. Bukan cuma itu, dia juga nyalin dan menerjemahkan sendiri lembaran negara atau Stadsblad dan seterusnya. Jadi sosok tokoh kita ini, Tirto Adi Suryo, punya perhatian yang khas dan sekaligus orangnya generalis. Itu jalan kelima ya. Gimana jalan keenam? Pri kehidupan Tirto. Jalan keenamnya adalah jalan politik pergerakan. Tirto sama sekali nggak memisahkan antara jalan jurnalistik dan jalan pergerakan. Dan keduanya memang nggak boleh dipisahkan. Politik dan pers itu nggak boleh dipisah dia. Coba kata-kata Tirto ya. Saya ini kata dia seorang pengawal pikiran umum yang berkewajiban membicarakan segala hal yang patut diketahui oleh orang banyak akan guna orang banyak, publik maksudnya ya, serta menunjuk segala keadaan yang gak layak akan kegunaan umum dalam surat kabar dengan tidak harus menerima sesuatu apa. Independen dan menyuarakan hal-hal yang bersifat publik. Jadi itu bukan sekedar prinsip jurnalistik yang independen ya. Tetapi itu juga prinsip politik pergerakan sekaligus. Koran, karena waktu itu koran adalah teknologi cetak tertinggi yang ada di Hindia Belanda. Koran adalah medan bagi bangsawan pikiran seperti Tirto mengawal pikiran umum. Jadi mesin utama menjalankan itu adalah organisasi pergerakan. Koran mingguan Medan Priai 1907 ya. Itu berdiri nyaris bersamaan dengan lahirnya Sarekat Priai. Sama itu tahun 1907. Artinya apa? Setahun sebelum Budi Utomo,
Tirto itu sudah mendeklar organisasi yang bertumpu pada penguatan pendidikan dengan 5 program utama. Rumah pemondokan, taman kanak-kanak, lembaga pengumpul dana, beasiswa, dan TBM, taman bacaan. Sarekat Priai belum berkembang maksimum, Tirto udah mulai sibuk ikut cawe-cawe di Budi Utomo. Maklum saja, saya berpikiran gitu ya, di Budi Utomo ini banyak sekali calon investor untuk medianya. Kan ngumpul para bupati bukan di di Priai tadi itu, Sarekat Priai, tapi di Budi Utomo justru. Nah, di situ adalah calon investor. Bahkan Tirto itu nyediain dirinya mengurus Budi Utomo cabang Bandung. Dari Blora ke Bandung ya. Kenapa? Karena BO tidak bisa mengakomodasi aspirasi. Karena BO nggak bisa mengakomodasi aspirasi para pedagang-pedagang Islam, gitu ya. Tirto membidani lahirnya namanya Sarekat Dagang Islamiyah. Saya ulangi ya, dialah yang membidani Sarekat Dagang Islamiyah, bukan Cokro. Tapi kenapa Cokro dinaikkan sementara ini dimatikan? Alasan Tirto membuat organisasi ini karena kaum priai itu nggak pernah becus dalam berorganisasi demi mendapatkan kemajuan yang signifikan. Kata Tirto, nen gitu. Priai itu kata dia nggak pernah bisa mimpin kaum pedagang. Kita akan mendapatkan keuntungan atau kemajuan, kata Tirto. Priai itu hanya bisa menunjang kita. Begitu pula halnya dengan daulat government, pemerintah. Selama daulat tidak diindahkan dan tidak menggunakan suara dan keberatan serta kekurangan kita kaum pedagang. Jadi kita kaum pedagang itu kata Tirto ya. Dan dia mengidentifikasi dirinya sebagai suara kaum pedagang. Itulah makanya dia buat SDI. Dalam prakteknya SDI, Sarekat Dagang Islamiyah, cabang Surakarta lah justru lebih berkembang ketimbang SDI pusat di Bogor. SDI Surakarta Samanhudi inilah yang kemudian dioper ke Surabaya, ke timur, dan lahirlah si Raja Jawa tanpa mahkota, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Dan corong atau toa ide dari semua pergerakan itu punya kesamaan. Sama-sama menjadikan koran sebagai medan suaranya. Tidak ada pergerakan politik Indonesia tanpa ada pers yang inheren di dalamnya. Tak ada media tanpa pergerakan politik. Karena teknologi media tercanggih pada masa itu adalah mesin cetak. Dan koran dan buku dimaksimalkan di sana. Media dan pergerakan adalah satu perikatan untuk tumbuh. Itu tadi ya, jalan ke-6. Pergerakan. Dan inilah yang terakhir. 7. Atau jalan ke-7 Tirto, jalan advokasi. Simbiosis mutualisme antara pergerakan dan pers lalu menginsafkan Tirto betapa berbahayanya posisi para jurnalis ini di hadapan kekuasaan, di hadapan kaum yang memerintah. Jurnalis nggak boleh abai dan harus peduli, harus paham hukum untuk membela dirinya sendiri, untuk membela bisnis korannya, dan sekaligus untuk membela
masyarakat yang dirugikan atau membela pembacanya. Terbukti, posisi Tirto sebagai pengawal suara umum membawa konsekuensi. Ia berhadapan dengan kepentingan pemerintah. Kerap kali Tirto ini turun langsung membela petani. Tetapi lain kali ia terkena cambuk di jalanan oleh para centeng penguasa karena membela korban perang Aceh yang dibuang di Bandung. Atas tulisan-tulisannya, beberapa kali Tirto memang berperkara di Landrat dan kemudian dijatuhi hukuman buang. Seakan-akan sudah memprediksi bahwa kaum jurnalis yang berpihak kepada publik, berpihak kepada yang diperintah ini rawan terkena delik, koran Tirto yang bernama Suluh Keadilan menjadi signifikan posisinya. Kehadiran koran hukum ini, Suluh Keadilan, ini sumur tertua media-media hukum. Koran hukum ini, Suluh Keadilan, saya sebut adalah sebagai monumen bahwa prediksi Tirto benar. Ia digilas oleh hukum dan pasal karet bikinan kolonial. Tirto dibuang. Mula-mula yang pertama 2 kali dibuang dia. Dibuang ke Lampung, balik lagi ke Bandung, bermasalah lagi, kemudian dibuang ke Maluku, ke Pulau Bacan. Kalau Tirto dibuang ke Maluku, orang yang mengangkat peti mati, namanya yang diarsipkan tadi itu bernama Pramudia, juga dibuang ke Maluku, ikut nasibnya, tetapi di Pulau Buru. Jalan dokter, jalan jurnalistik, jalan bisnis, jalan sastra dan bahasa, jalan politik pergerakan, jalan advokasi. Saya kira sudah cukup ya, ada 7. Ketujuh jalan itulah yang dikerjakan secara sekaligus dalam satu tindakan oleh Tirto Adisuryo. Terutama pada periode 1907 sampai 1912. Periode itu saya katakan merupakan 5 tahun amal Tirto yang penuh ledakan, berapi dan sekaligus menciptakan jaring-jaring yang menjeratnya hingga mati dalam kemiskinan yang menggetarkan. Tirto ambruk mati di pinggir jalan tanggal 7 Desember 1918. Besar kemungkinan, ini analisis saya ya, besar kemungkinan Tirto Adisuryo kena suspek influenza atau flu Spanyol yang memang saat itu grafiknya menanjak dengan sangat hebat. Saya Muhyiddin M. Dahlan, Jas Merah, sampai jumpa.